Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam, ihsan, bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuh teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman. Beliau adalah orang yang agung, yang selalu diagungkan, orang yang mulia, selalu dimuliakan. Sehingga dengan kemuliaan beliau, keagungan beliau, sampai Allah sendiri memberikan sanjungan. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, kemudian diciptakan dengan kesempurnaannya untuk dijadikan sebagai uswah, keteladanan bagi umat manusia, sehingga dalam suatu saat Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad Rasulullah di atas akhlak yang agung, yang disebut-sebut dengan khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tala'la'u wajuhu tala'lu al-qamari laylatal badri. Digambarkan dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan beliau ini bagaikan bulan purnama, wajahnya bercahaya berseri bagaikan bulan purnama. Ini karena sulitnya untuk menggambarkan tentang kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hasan wa katabtuha al-Husain zamanan summa adastuhu fawajatuhu qad sabaqani ilai wa sa'alu amma sa'altu anhu wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa saklihi falam yada' minhu syai'a. Bahkan cucu beliau Sayyid Hasan ini juga pernah mempertanyakan kepada abahnya, yakni Imam Ali karramallahu wajhah, tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu sempurnanya untuk membagi-bagi atau memberikan hak, ya. Jadi ada hak yang harus terpenuhi begitu sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ada haknya untuk Allah, beliau menjaga dengan sempurna hak-haknya untuk Allah. Kemudian ada haknya untuk iyalih. Iyalih artinya keluarga. Nabi juga memberikan haknya kepada keluarga dengan sempurna. Kemudian juga ada hak li nafsi, untuk dirinya sendiri. Artinya ini adalah kesempurnaan dari akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ini seorang hamba, seorang manusia terhadap Sang Penciptanya, bagaimana kita berakhlak kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu uswahnya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu riwayat ini ada seseorang yang beliau itu melaksanakan ibadah begitu kuat, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Karena nanti dengan diatur sebaik-baiknya itu nilai keikhlasannya akan tumbuh. Ketika kita melaksanakan ibadah
ada haknya kepada Allah dijalankan dengan sempurna. Kemudian kita punya hak untuk pribadi kita, artinya apalah, kekuatan fisik kita ini terbatas, maka harus diberikan haknya sebagai fisik, ya, diatur sedemikian rupa. Kemudian juga di dalam diri kita ini ada nikmah-nikmah yang Allah berikan. Seperti lazimnya kita adalah seseorang laki-laki ada kecenderungan dengan seorang wanita, maka juga Rasulullah memberikan, saya ini seorang nabi, saya ini seorang hamba Allah, ya, kami juga melaksanakan ibadah, kami juga menikah, kami juga istirahat, semua diberikan contoh oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membagi-bagi, ya, waktunya begitu sempurna yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min siratihi, dan ada dari sirah atau perjalanan hidupnya Nabi Muhammad, fi juz'il ummati itharun ahlil fadli biizni wa qasamuhu ala qadri fadlihim fid din. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan para sahabat, berhadapan dengan orang-orang yang ada di lingkungannya sana, beliau harus selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya itu. Artinya apa? Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang istimewa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan segala sesuatunya disesuaikan dengan kondisinya. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para bangsawan, maka Nabi Muhammad akan menyesuaikan bagaimana sikap dan berbicara di hadapan para bangsawan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keagungan akhlakul karimah beliau di saat berkumpul dengan orang-orang yang kondisinya kastanya sangat rendah, maka Nabi Muhammad menyesuaikan itu. Ini diantaranya adalah dari nilai kesempurnaan. Kadang kita sulit untuk menaruh diri kita yang begitu sempurna, bijaksana seperti itu sulit. Kadang kita selalu ketika berkumpul dengan orang-orang yang mulia, mungkin kita bisa bersikap mulia banget. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kondisinya sangat sederhana, kadang kita sulit untuk bisa turun, bisa menyesuaikan keadaan dengan para mereka. Di dalam pembahasannya, dalam sikapnya, ini adalah akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat yang seperti itu. Kemudian sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertemu dengan masyarakat pada masa itu, bertemu dengan para sahabat pada masa itu, ketika memberikan pembahasan agama, diberikan pembahasan sesuai dengan kapasitas keberadaan mereka. Jadi gak sampai salah posisi. Kadang kita membahas satu pengetahuan agama, ternyata orang yang mendengarkan, orang yang diajak bicara kita, kapasitas kemampuan agamanya belum sampai di situ, tapi kita sudah bahas ke tingkatan yang sangat tinggi, sehingga rasanya mereka memahami bahwa agama itu jadi sulit luar biasa. Misalnya kita membahas tentang sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu persyaratannya sekian, demikian, sedangkan orang tersebut belum nyampe tingkatan untuk sampai ke situ. Kalau Nabi Muhammad SAW setiap membicarakan din, memberikan pemahaman agama adalah sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dari kemuliaan akhlak beliau, semua orang pada saat itu, di saat liqa bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mempunyai hajat, dia mempunyai kepentingan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu bisa melayani semua kepentingan-kepentingan mereka. Wa minhum du hajatin, di antara mereka datang kepada Nabi dengan membawa hajat, punya kepentingan banyak. Ada yang mereka adalah dul hajatin, dia mempunyai dua hajat. Jadi problem-problem yang dihadapi oleh para sahabat di masa lalu, dia selalu datang kepada Nabi Muhammad SAW.
Wa minhum dzul hawaij, bahkan mereka banyak mempunyai permasalahan-permasalahan, dan itu semua mendapatkan pelayanan yang sempurna dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang ada seseorang kepingin ketemu, kita sudah sulit. Ketemu kita sulit, ya. Begitu ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mudahnya, begitu gampangnya. Ini dari kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayani masyarakat. Bahkan di dalam satu hadis beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya adalah pimpinan atau seorang junjungan ada di dalam kaum itu, hakikatnya beliau yang disebut pimpinannya, yang disebut tokohnya itu adalah khadimu, pelayan masyarakat itu. Karena pada akhirnya ketika kita dianggap sebagai orang tua, masyarakat akan datang kepada kita. Ada masalah dia akan mempertanyakan, ada kepentingan dia akan datang ke kita, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga beliau menggambarkan bahwa kita ini seseorang yang dimuliakan oleh masyarakat, hakikatnya kita adalah pelayanan masyarakat tersebut. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yatasaghala bihim wa yasghaluhum fi ma yuslihuhum wal ummah. Kemudian Nabi Muhammad begitu sibuknya, ya, kesibukannya begitu menghadapi masyarakat pada masa itu. Kemudian kesibukan yang dilakukan Nabi Muhammad tidak ada kesibukan kecuali ma yuslihuhum wal ummah, untuk memperbaiki umat, sebagaimana misi yang beliau sampaikan bahwa beliau diutus oleh Allah li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini keberadaan tentang kemuliaan keagungan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ihbarihim billadzi yanbaghi lahum wa yaqulu liyablugha asy-syahidu minkumul ghaib. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bimbingan-bimbingan kepada para sahabat-sahabat yang hadir di tempat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu cara beliau menyampaikan ilmu-ilmu, begitu cara menyampaikan nasihat-nasihat kepada para sahabat-sahabat itu, dinyatakan bahwa para sahabat yang hadir itu setelah dia pulang itu begitu mudah, sempurna untuk menyampaikan ke keluarganya, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada saat itu. Itu begitu Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ilmu-ilmu kepada para sahabatnya, begitu mudah untuk dicerna, mudah untuk diterima, bahkan difahami begitu sempurna, dan beliau bisa menyampaikan ke keluarganya, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada saat itu. Qala Imam Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzinu lisanahu illa fi ma ya'nihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga lisan beliau dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jadi beliau kalau berbicara selalu mengandung hikmah, mengandung manfaat. Beliau jaga lisan beliau, tidak pernah mengucapkan suatu kata-kata kemudian yang kata-kata itu tidak bermanfaat. Wa yu'alifuhum wala yaqfaruhum. Kemudian semua orang ketika kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan satu bimbingan untuk mereka itu bersatu, untuk bisa kumpul tidak tercerai-berai, bisa menjadi mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Itu kalau sudah mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrimu karimin kulla qaumin wa yuwallihi alaihim. Kemudian Nabi Muhammad juga memuliakan dengan orang-orang mulia dan memberikan posisi kepada orang-orang tersebut di dalam lingkungannya masing-masing. Jadi ketika ada seseorang datang bersama rombongan, kemudian orang tersebut Masya Allah luar biasa, kemudian Nabi Muhammad menyerahkan
Segala apa nanti dia yang akan mengurus. Jadi mengangkat seseorang untuk menjadi tokoh di lingkungannya, di masyarakatnya, begitu mudahnya Nabi Muhammad SAW. Wa yahdharun nasa wa tadi minhum min ghairi ayyutwiya an ahadin minhum bi asratin wala khulqatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat memberikan bimbingan-bimbingan itu tidak membosankan. Artinya ketika menyampaikan itu selalu mu'tadil, sedang, tidak terlalu cepat-cepat juga tidak terlalu lambat, sehingga orang ketika mendengarkannya, memahaminya begitu mudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayas alun nasa amma finnas, kemudian menanyakan kepada para orang-orang yang ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan mereka, tentang permasalahan-permasalahan mereka. Gimana kamu kabarnya? Baik, ada masalah apa? Itu selalu Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang urusan-urusan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan sesuatu itu baik, terus kemudian memberikan motivasi untuk selalu menjaga, menguatkan kebaikan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau melihat sesuatu keburukan, ketidakbaikan, Rasulullah SAW selalu menyatakan bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan sesuatu yang enggak baik itu dirubah menjadi baik. Ini adalah diantaranya yang Rasulullah selalu berikan satu gambaran kepada kita dalam satu hadisnya, man ro'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, kemudian rubahlah, ya, dengan kapasitas kemampuan kita, fisik kita. Kalau kita punya kekuasaan, maka dengan kekuasaan itu. Kemudian wa illa biyastati, kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk dengan posisi kita, ada yang kedua harus kita sampaikan, yakni bil lisan. Berikan nasihat yang baik kepada orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran itu. Kemudian kalau sekiranya kita tidak punya kemampuan juga di bagian yang kedua, maka masuk ke bagian yang ketiga, babi kolbi, ya, babi kolbi, kita dengan mendoakannya, kemudian kita menyingkir dari tempat itu, kemudian mendoakannya, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Itu merupakan bagian yang ketiga ini, beliau katakan adalah at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih banyak kisah-kisah tentang kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sedikit demi sedikit kita pelajari, kita pahami agar kita bisa ittiba, mengikuti dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin sempurna di dalam kita menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pribadi kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akhwatna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.